Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Agustiawan. Saya akan mempresentasikan tentang analisis sistem rantai pasok PT Semen Gresik Tbk. Pembahasan kegiatan industri tidak akan terlepas dari keterkaitan beberapa perusahaan. Suatu perusahaan dalam memenuhi kegiatan pada reproduksi sehingga menghasilkan produk untuk konsumen memerlukan aliran konfirmasi dan material yang terkoordinir dengan baik dan benar. Manajemen rantai pasok supply chain management merupakan ilmu yang menekankan siklus dari keseluruhan rantai kegiatan produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Permasalahan, Semen Gresik memiliki 3 pabrik dengan kapasitas terpasang 8,2 juta ton semen per tahun yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Semen Gresik memiliki 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Khusus Semen Gresik di Tuban dan Gresik. Persero ini memproduksi berbagai jenis semen. Semen utama yang diproduksi adalah semen Portland tipe 1 OPC. Di samping itu juga memproduksi berbagai tipe khusus semen campuran mix untuk penggunaan yang terbatas dan dalam jumlah yang lebih kecil daripada OPC. Manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok supply chain management adalah sebuah proses payung di mana produk diciptakan dan struktural berupa merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi dengan rekan bisnisnya untuk mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. Tujuan yang hendak diciptakan dari setiap rantai pasok adalah untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan secara keseluruhan. Rantai pasok yang diintegrasi akan meningkatkan keseluruhan yang dihasilkan oleh rantai pasok tersebut. Menurut Tuban 2004, terdapat 3 macam komponen rantai pasok, yaitu rantai pasok hulu atau upstream supply chain, manajemen internal rantai pasok atau internal supply chain, segmen rantai pasok hilir atau downstream supply chain. Lanjut, strategis. Kebutuhan strategi dapat dilakukan dalam sistem rantai pasok, diantaranya itu optimalisasi jaringan strategis, rekan strategis dengan pasok supply, rencana produk yang terkoordinasi. 4. Keputusan di mana membuat dan apa yang dibuat atau beli. 5. Menghubungkan strategi analisasi secara keseluruhan dengan strategi pasok atau supply. Arus material dan konfirmasi. Tujuan dalam rantai pasok ialah memastikan material terus mengalir dan sumber ke konsumen akhir. Bagi bagian yang bergerak di dalam rantai pasok haruslah berjalan secara secepat mungkin dan dengan tujuan mencegah terjadinya penumpukan inferior di suatu lokal. Arus ini harus diatur demikian rupa agar bagi bagian tersebut bergerak dalam koordinasi yang teratur. Istilah yang sering digunakan ialah stakeholder. Teknologi informasi memungkinkan pembagian secara secepat dari data permintaan dan penawaran dengan membagikan konfirmasi di seluruh rantai pasok konsumen akhir. Kita bisa membuat sebuah rantai permintaan diarahkan pada penyediaan nilai konsumen yang lebih. Tujuannya ia untuk meningkatkan data permintaan dan supply. Jadi gambaran yang akurasinya sudah meningkat dapat diambil dan sifat dari proses pasar dan konsumen akhir. Integrasi ini sendiri
memungkinkan meningkatkan keunggulan kompetitif. Jadi dengan adanya integrasi ini dalam rantai pasok meningkatkan ketergangguan dan interior umum. Metode penelitian. Tahap ini sistem rantai pasok PT Semen Gresik Tbk dimulai dari gambaran umum perusahaan, perancangan agregat, proses dan penjadwalan produk dan logistik dari PT Semen Gresik, dan manajemen rantai pasok dengan mengusahakan hubungan dan koordinasi antara proses dari perusahaan lain dalam bisnis Philips, mulai dari supplier sampai kepada pelanggan, juga mengutamakan arus barang antara perusahaan sejak paling hulu sampai hilir. Manajemen permintaan. Semen Gresik mendapatkan konfirmasi permintaan semen berdasarkan laporan penjualan Table 1 2010 rekap permintaan Semen Gresik untuk Pulau Jawa ya. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar terhadap semen yang terus meningkat. Table 2 lokasi gudang penyangga Semen Gresik berkapasitas penyimpanan semen. Manajemen kualitas dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan loyalitas pelanggan terhadap produk. Proses produksi Semen Gresik terdiri dari 2 jenis, yaitu proses basah dan proses kering. Berikut adalah gambaran flow baut air produksi Semen Gresik. Mekanisme pemilihan pemasok, yaitu memaksimalkan pemasok merupakan hal penting yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan. Kesimpulan, PT Semen Gresik memiliki ratusan bahkan ribuan pemasok produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan, distribusikan oleh beberapa pusat distribusi yang melayani ratusan bahkan ribuan distributor, retailer, pedagang kecil dan sebagainya. Keputusan dalam memutuskan transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk merupakan hal yang sangat penting. Pemilik strategi transportasi digunakan mendapatkan jenis transportasi yang memberikan waktu yang cepat dalam mendistribusikan mencapai tujuan tersebut. Strategi transportasi kereta api dengan angkutan jalan, truk, trailer, dan charter produk, dan memberikan biaya operasi setara biaya infrastruktur yang rendah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.